Apa saja kesiapan Bapak dalam mengajarkan pelajaran bahasa Inggris ini? Untuk persiapannya tentu namanya setiap guru pasti yang dipersiapkan itu adalah perangkat pembelajaran, baru mengenai sumber-sumber belajarnya, baik itu dari buku maupun dari artikel-artikel yang ada di internet. Karena kebanyakan sekarang kan sudah pakai internet, jadi lebih memudahkan untuk pakai artikel internet. Kemudian adapun sumber-sumber selain dari buku, saya juga kadang-kadang menggunakan video. Seperti paling banyak itu pembelajaran yang saya gunakan itu berasal dari YouTube. Karena buku juga sudah ada keluar video tentang materi-materinya di YouTube, jadi lebih dari ke situ. Apakah hanya menggunakan media internet saja atau ada juga rancangan pembelajaran ataupun Itu kan sudah termasuk dalam perangkat pembelajaran, baik RPP, silabus, prota, dan promes. Itu semua sudah disiapkan di awal semester. Jadi ketika guru mengajar, yang dipersiapkan tiap minggunya itu salah satunya ringkasan materinya. Baik, lanjut. Apa saja metode yang Bapak pakai dalam mengajarkan bahasa Inggris pada anak atau siswa? Kalau untuk metode sendiri kan banyak metode yang digunakan, tapi melihat situasinya, kebanyakan metode yang dipakai, yang pertama itu ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga observasi. Itu yang paling sering digunakan. Adapun metode-metode yang lain itu menyesuaikan dengan materi dan kondisi pembelajaran pada saat itu. Terus yang ketiga, apa saja cara Bapak dalam mengevaluasi siswa tersebut? Apakah dengan cara ujian lisan ataupun ujian dengan cara tulisan? Untuk evaluasi, yang pertama cara kita mengevaluasi nilai yang pertama dari tugas. Dari cara siswa menyelesaikan tugas, maupun tugas di sekolah maupun tugas di rumah. Kemudian ada yang namanya presentasi dari mereka, berupa ada materi yang dipersilakan untuk siswa mempresentasikan apa materi yang telah disiapkan tersebut. Kemudian melihat dari tugas, ada juga yang disebut diskusi. Bagaimana keaktifan mereka dalam diskusi itu nilai. Dan kemudian ada tes. Tes ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada tes lisan, yaitu dengan cara di sela pembelajaran diberikan pertanyaan secara dadakan. Kemudian ada tes tulisan. Tes tulisan ini bisa setiap selesai materi pembelajaran diselesaikan, itu diberikan tes tulisan atau bisa disebut ulangan harian. Baru ada juga ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Apakah ada faktor pendukung yang membuat Bapak itu, maksudnya intinya, semangat dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa? Untuk yang maksudnya faktor pendukung ini bagaimana? Fasilitas yang tersedia di sekolah itu sampai Bapak itu semangat dalam mengajarkan bahasa Inggris. Kalau untuk masalah semangat, ya namanya guru kan harus semangat untuk mengajarkan supaya dia murid juga paham. Karena itu, kalau untuk masalah fasilitas itu saya menggunakan fasilitas yang ada yang tersedia berupa buku pelajaran, perangkat pembelajaran, adapun media pembelajaran kayak berupa speaker dan lain sebagainya. Adapun handphone itu juga saya pergunakan dalam pembelajaran, karena zaman sekarang itu sudah tidak seperti dulu, orang harus pakai kamus, buka-buka itu jadi orang sekarang, saya juga menggunakan fasilitas yang sesuai dengan zaman sekarang, yaitu handphone dan lain sebagainya yang mendukung. Baik, lanjut. Apakah juga ada faktor penghambat yang menurut Bapak menghambat dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa? Untuk yang saya rasakan sekarang ini, faktor penghambat yang paling utama itu ya masalah vocab. Anak-anak zaman sekarang kebanyakan itu susah menghafal vocab dikarenakan orang terlalu mudah mengakses yang namanya internet. Jadi setiap
apapun yang tugas diberikan mereka langsung translate ke Google. Itu salah satu dampak buruknya yang buat mereka itu sedikit sekali vocab yang dikuasainya atau yang dihafal. Apa harapan Bapak dalam pembelajaran bahasa Inggris tersebut? Apakah ada harapan? Untuk pembelajaran bahasa Inggris saya berharap untuk lebih ke depannya sekolah-sekolah lebih memperhatikan pembelajaran bahasa Inggris, terutama mulai dari SD, karena sebagian siswa yang terutama yang saya mengajar itu tidak mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris dari SD. Jadi ketika orang SMP itu sudah mereka merasa asing dan sulit untuk menyesuaikan dengan pembelajaran yang sudah bisa dibilang tingkat lanjutan dari SD. Jadi yang saya harapkan itu lebih diperhatikan lagi untuk pembelajaran bahasa Inggris, lebih diperkenalkan lagi untuk anak-anak yang usia SD dan di bawahnya. Apa pesan Bapak kepada kami selaku calon pengajar nanti di masa depan? Pesan dan kesan. Kalau untuk guru-guru yang ke depan, untuk saran saya untuk lebih sedikit belajar lebih inovatif, karena guru-guru sekarang lebih condong pembelajaran yang monoton, seperti terlalu berpatok kepada RPP, silabus dan lainnya, sehingga guru-guru itu tidak memiliki keberanian untuk membuat suatu terobosan dalam pembelajaran. Artinya untuk seorang guru jangan terlalu terpatok atau terbatas dengan media yang ada, lebih kreatif dengan apa yang ada, itu yang dikembangkan, Lebih inovatif dan ya. Baik, nah itulah tadi sekilas wawancara dari guru bahasa Inggris di SMP Al Khairat Manado. Untuk itu kami selaku pelaksana observasi pada hari ini memohon undur diri. Apabila ada salah-salah kata dari kami mohon maaf. Billahi fisabil haq, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak diucapkan terima kasih.